Mainan aku mana ya? Nah, udah ketemu mainannya? Nek, ini album apa ya? Bentar ya. Lah, ini bukannya album kamu? Bukan. Coba buka. Oh, ini itu album kakek kamu. Dia sangat suka melihat foto-foto di sini. Emang isinya tentang apa? Ini tuh isinya tentang kemerdekaan bangsa kita loh. Kamu mau mendengar ceritanya tidak? Boleh, Nek. Ayo duduk sini. Mari kita mulai. So, what about this? Are you surrender now? Me and all my people of Japan unconditionally surrender. As the third person and the witness, I can conclude that Japan had declared their surrender. Now, moving on to the signing of the declaration. I was drifting on, not a hope in you. But when I thought I'd lost everything, I found you. Good evening, people all around the world. Today I will bring the good news that nuclear weapons had shocked the Japanese. The use of weapons of mass destruction causing the incineration of large swaths of Hiroshima
Hiroshima and Nagasaki in quick succession back up that threat, highlighting the futility of continuing the war. This may lead to the surrendering of Japan to the Allies. Wah, Jepang akhirnya sudah menyerah dengan Amerika. Aku harus cepat-cepat memberitahukan berita ini kepada golongan muda, karena ini merupakan kesempatan emas untuk memerdekakan negara. Hei, apakah kalian semua sudah mengetahui tentang berita terbaru saat ini? Hah? Belum. Emang ada apa? Tadi saya mendengar dari stasiun Radio Domei yang mengatakan bahwa Jepang sudah menyerah. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Ini ada kesempatan emas bagi Indonesia. Benar. Saya juga telah mendengar berita tersebut dari saudara Syahrir. Dan saya juga mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan ini. Dan juga kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala janji-janji kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan berjuang sendiri untuk kemerdekaan negara kita ini. Benar kata Bung Hafiz. Kemerdekaan ini adalah hal dan juga persoalan negara kita sendiri. Maka kita harus segera memproklamasikannya. Baiknya kita memujuk Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk segera memutus segala hubungan dengan Jepang. Baik, jika memang kalian semua setuju, bagaimana jika sebagian dari kita untuk pergi dan datang menemui Bung Karno serta Bung Hatta dan membahas persoalan ini secara lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita ini. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita saat ini. Sekarang kalian semua bisa pulang kembali ke rumah masing-masing dan kita akan menunggu kepastian dari mereka. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa esok hari. Kembalinya Soekarno dari Dalat, Vietnam, golongan muda mengunjungi kediaman Soekarno di Jakarta. Isi, Bung. Kenapa? Ada apa kalian datang malam-malam gini? Bung, ada kabar baik bagi kita. Apakah kita boleh masuk ke pembicaraan lebih lanjut? Memangnya seperti apa kabar kalian sampai harus datang malam-malam gini? Sangat penting, Bung. Sudah, kalau gitu mari masuk. Bung, kami telah mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah itu benar? Benar, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyusun kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tapi kita sudah memiliki janji untuk merdeka di bawah Jepang. Kita harus menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, Bung, kami semua sudah sepakat untuk segera memutus segala hubungan dengan Jepang. Sudah waktunya untuk bersiap, Bung. Dan tiba saatnya bagiku untuk dibunuh. Jika aku memimpin pemberontakanmu ini dan gagal, aku akan mati. Kepala aku akan dipenggal. Begitu juga dengan kau, begitu juga dengan yang lain. Mereka mati ada gantinya, tetapi pemimpin tidak. Menurutmu, siapa yang akan memimpin rakyat jika tiba waktu yang nanti? Jika aku meninggal? Tidak ada waktu lagi, Bung. Kita harus mencari cara untuk melindungi Bung. Ini salah sama sekali. Tidakkah kalian melihat bahwa ini akan berujung pada kegagalan? Kalian mencintai negara kalian. Aku menghargai semangatmu itu. Tetapi untuk berhasil dalam pemberontakan, kalian butuh taktik dan juga otak yang dingin. Sekarang, Bung, waktunya kita angkat senjata. Bung, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Sekarang juga kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Sekarang, Bung. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kita sudah siap mengorbankan jiwa dan raga kita. Kan sudah aku bilang, untuk menunggu Jepang. Sekali aku bilang begitu, akan tetap begitu. Tapi, Bung, Sudah, aku tidak mau mendengar desakan kalian. Sekarang pergilah. Bung, jika kau tidak cepat-cepat mengumumkannya malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah dan juga pembunuhan besar. Ini batang leherku. Seret aku pojok sana dan sudahilah nyawaku malam ini juga. Tidak usah menunggu sampai besok.
Sudah Bu, bersabarlah. Begini, Jepang adalah masa silam. Sekarang kita juga harus menghadapi Belanda yang ingin kembali ke negeri ini lagi. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan percaya bahwa negeri sudah siap untuk merdeka, kenapa tidak kalian saja? Kenapa harus Soekarno? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Padahal Jepang sendiri telah menyerah dan kalah. Mengapa bukan kita, warga negara Indonesia, yang menyatakan kemerdekaan negara bangsanya sendiri? Kekuatan yang segelintir ini tidak akan cukup untuk persiapan total dan angkatan bersenjata dari Jepang. Bagaimana cara kita bisa mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari tentara Jepang maupun sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan kita sendiri. Baiklah, kalau begitu biarkan kami berunding lebih dulu pada yang lain. Begini, hasil diperoleh setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita, walaupun sudah kita desak seperti tadi. Kita harus mencari jalan keluar dari sini. Kalau kita dapat meyakinkan Bung Karno bahwa ribuan orang sudah siap untuk bangkit dan bertempur, aku bertaruh, dia akan percaya bahwa kita akan menang. Mungkin jika saja mereka bebas dari cengkraman Kempetai, mereka akan memiliki pandangan yang sama dengan kita, karena Kempetai selalu mengawasi mereka. Barangkali kita harus melarikannya dari sini dan membawanya ke suatu tempat di mana di sekelilingnya hanya ada orang-orang kita sendiri. Gagasan yang bagus. Ayo kita amankan Soekarno dari pengaruh sekitar. Bagaimana kalau dia dibawa ke tempatku? Di sana, bisa dikatakan tidak ada pengaruh Jepang. Hanya ada satu komandan dan 2 orang dari pejabat sipil. Kita dapat mengamankannya di sana, sembari revolusi berjalan di Jakarta. Dan jika dia tidak ada, kita dapat mempercepat rencana ini tanpa ada yang mengganggu. Ya, kita culik Soekarno dan Hatta. Soekarno terbangun dari tidurnya dan terduduk di ruang makan seorang diri untuk sahur. Keadaan sekitar rumah masih sangat sepi. Terdengar suara dari balik semak-semak, dan serombongan pemuda berpakaian seragam masuk secara diam-diam. Duduk. Ada apa lagi nih? Ikutlah dengan kami, Bung. Kemana? Sudah ikut saja. Bung, Jepang akan menembak setiap orang sipil yang terlihat naik mobil di tengah malam. Pakailah ini, Bung. Bagaimana dengan Fatmawati? Bukankah tidak aneh jika orang militer membawa anggota keluarganya? Sudah kalau begitu, tunggu sebentar. Mas. Fat, cepatlah bersiap-siap. Jangan lupa kau siapkan kebutuhan Guntur dan kita. Oh, baik Mas. Ntar ya Guntur ya.
Letnan, kemana mereka semua pergi? Rumah anak yang sulung, tidak jauh dari sini. Pagi tadi, saya datangi anak yang kedua yang saya kenal dan minta pinjam rumahnya selama 3 atau 4 hari. Saya mengatakan bahwa tamu penting akan datang, tidak menyebutkan nama Bukano. Tapi mengapa justru rumah ini? Karena rumah ini adalah satu-satunya rumah dekat Ganisung yang cukup besar yang bisa menampung rombongan Bukano. Tanggal 14, saya mendapatkan pesan dari Jakarta bahwa pemberontakan akan dimulai pada hari ini. Jadi, saya mendatangi ketua gerakan pemuda kami dan saya sampaikan kepadanya bahwa pada tanggal 15 malam kita akan menghadapi pekerjaan besar. Dan saya meminta bantuan pasukannya untuk membantu peta. Hasilnya, seluruh kota sudah dimobilisir dan siap. Tapi untuk apa? Tidak ada pasukan dalam jumlah besar, tidak ada bom, tidak ada aksi bumi hangus terhadap hidup Jepang. Semua kelihatan sangat tenang. Kalau begini model revolusimu, buatlah sedikit lebih hidup. Jadi, bagaimana kabar revolusimu itu? Yang menyebabkan semua orang mengancamku, sehingga aku dan keluargaku harus diamankan. Apakah sudah dimulai? Tidak, belum lagi. Bukankah kita sudah setuju untuk menunggu hasil sidang PPKI? Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk merdeka. Jangan sembrono, kalian golongan muda tidak tahu apa-apa. Pak, rakyat sudah terlalu lama menderita akibat Jepang. Berapa lama lagi mereka harus menunggu agar mereka bisa bebas? Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami perintah kalau Bung tidak memulai revolusi pada malam ini juga lagi. Lalu apa? Sabar, Bung. Menurut saya, lebih baik kita menunggu hasil dari sidang PPKI. Hal yang paling benar dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Saya sudah merencanakan semua ini untuk jalan tanggal 17. Mengapa justru diambil pada tanggal 17? Bagaimana jika hari ini saja, tanggal 16? Saya adalah orang percaya pada hal mistik. Saya tidak dapat menerangkan mengapa angka 17 adalah angka yang suci bagi saya. Bagi saya, angka 17 adalah angka yang sangat suci. Pertama, kita sedang dalam bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. Ini adalah saat yang paling suci bagi kita. Dalam Islam, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Angka ke-17, kesuciannya bukanlah milik manusia. Sudah, Bung. Jangan menunggu lebih lama lagi. Ini adalah kesempatan emas bagi negara kita. Saya setuju. Kita tidak mau bukan menunggu Jepang memberikan kemerdekaan kepada kita. Baiklah, jika itu yang kalian mau, mari sekarang kita jemput Soekarno ke Rengas Dengklok. Kunto, kau ikutlah bersama kami. Baik, Pak. Aku kemari untuk menjemput Bung Karno. Bung, ada yang harus kita bicarakan. Kenapa? Ada apa ini? Bung, apa yang dikatakan para pemuda itu benar. Bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Lalu maksudmu, kita harus segera memerdekakan Indonesia? Menurut saya begitu. Karena kekuatan golongan muda yang mensupport kita akan membuat kemerdekaan kita akan terlaksana. Ya sudah, kalau memang itu terbaik, mari kita lakukan. Bung, kebetulan aku kenal seorang kawan. Dia adalah ketua dari kantor yang menghubungkan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Namanya Laksamana Maeda. Kau tahu bahwa dia menaruh simpati terhadap usaha kita ini. Mungkin dia orang yang bisa kita andalkan saat ini. Iya betul, saya rasa memang Maeda bersimpati pada kita. Namun masalahnya, tentara Jepang sudah memberikan ancaman bagi banyak orang mengenai pemberitaan bahwa Jepang menyerah maupun usaha kita dalam merebut kemerdekaan ini. Semua sekarang sedang ketakutan. Pak, tolong pulangkan Fatma dan Guntur terlebih dahulu. Baik, Pak.
Ya, jika ada yang melihat kegiatan bekerja malam, kami akan menerima konsekuensi dari Jepang. Kami harus memastikan keamanan para tamu kami. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Jadi demikian ceritanya. Jadi sekarang bagaimana, Pak? Tenanglah, saya punya kawan. Dia merupakan kepala dari kantor yang menghubungkan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Namanya Laksamana Maeda. Saya kira dia bisa diminta tolong kali ini. Bapak yakin dia akan mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi? Saya sangat yakin. Dia merupakan teman baik saya. Baiklah, kalau begitu mari kita kesana saja. Tapi sebelumnya, untuk meminimalisir resiko ini, silakan kalian para golongan muda pulanglah ke rumah masing-masing. Biarkan saya dan Soekarni saja yang menghubungi anggota PPKI lainnya untuk mengembangi Soekarno dan Hatta. Baiklah. Sebelumnya, rombongan tersebut sempat mengunjungi rumah Jenderal Moichiro Yamamoto, namun ditolak. Mereka pun segera bertolak menuju kediaman Laksamana Muda, Maeda Tadashi. Sumimasen. Dai Nippon tidak lagi memiliki kekuasaan di sini karena kami telah berfungsi sebagai polisi yang diperbantukan oleh sekutu. Kami minta maaf. Kami telah berjanji tentang kemerdekaan, tetapi pada kenyataannya kami tidak bisa mengubah status quo. Pihak militer tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membantu Anda. Biarkan saya menjelaskan. Kami berusaha untuk memberikan kemerdekaan bagi negara kami. Dengan jalan kekerasan tidak diperlukan. Tetapi andai kata Gun Seikan mau menutup mata dan tidak ada campur tangan yang aktif dari pihak militer, tentu hasil akan sangat baik untuk kedua belah pihak. Biarkanlah kami memperjuangkan kemerdekaan bagi negara kami. Lagi pula tidak ada niatan sama sekali untuk melawan Anda. Kami hanya berusaha memberikan kemerdekaan bagi negara kami. Selamat malam, Tuan. Maaf mengganggu malam-malam begini. Tuan, apakah Tuan berkenan jika rumah Tuan kami gunakan untuk merumuskan teks proklamasi kami? Tentu saja, boleh. Silakan masuk. Terima kasih. Dengan apa kita akan mengetik naskah proklamasi? Jika perlu, saya pinjamkan mesin ketik milik saya. Yoshi, tolong ambilkan dari kamar. Baik, Tuan. Tuan. Terima kasih. Tuan, apakah Anda memiliki mesin ketik lain yang menggunakan huruf Latin? Kami tidak mungkin mengetik naskah proklamasi menggunakan huruf kanji. Saya rasa Dr. Herman Kendall memiliki mesin ketik bahasa Latin. Segera ambil gunakan jeep milik saya. Baik, Tuan. Saya akan segera berangkat. Terima kasih, Tuan. Permisi, Tuan. Ini, Tuan. Terima kasih.
Saya izin ke kamar dulu. Lanjutkan saja perumusannya. Baiklah saudara-saudara, kita telah menyelesaikan rancangan proklamasi ini. Saya benar-benar berharap bahwa saudara-saudara sekalian menyetujui rancangan proklamasi ini, sehingga kita dapat berjalan terus dan dapat menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar ini hari. Jika saudara-saudara sekalian setuju, silahkan menandatangani teks proklamasi ini besok siang, sehingga saya dapat memberikannya pada PPKI. Kami tidak mau dibawa-bawa segala badan-badan di Jepang, seperti badan persiapan. Dan kami juga tidak suka jika ada orang-orang yang tidak ada usahanya ikut campur dalam hal ini. Mungkin nanti proklamasi ini akan ditunda-tunda lagi. Baiklah semua yang ada di sini ikut menandatangani teks proklamasi supaya menjadi objek bersejarah bagi negara kita. Kita bisa ambil dari Declaration of Independence milik Amerika Serikat, di mana semua anggotanya ikut memberikan tanda tangan pada teks tersebut. Ya, bagaimana jika kita menyamakan teks ini dengan Declaration of Independence Amerika? Maaf Bung, tetapi pendapat itu sama sekali tidak bisa diterima. Mereka yang tidak sedikit pun menyumbang untuk proses-proses persiapan proklamasi tidak berhak untuk menandatangani. Saya kira tidak ada yang keberatan bila Soekarno dan Hatta yang menandatangani proklamasi kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia. Baiklah, jika begitu, maka saya dan Bung Hatta akan menandatangani teks proklamasi ini. Ti, tolong ketik ini. Siap, Bung. Sudah selesai, Bu. Terima kasih, Pi. Kalau begitu, kita hanya perlu memikirkan lokasi untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini. Apakah saudara sekalian ada ide? Bagaimana dengan lapangan Ikada? Rakyat di sekitar kota Jakarta telah diserukan untuk berbondong-bondong datang ke sana pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Dan adalah wajar jika kita datang ke sana untuk membacakan proklamasi itu. Begini, lapangan Ikada adalah lapangan umum, dan sebuah sidang umum yang tidak diberitahukan terlebih dahulu pada penguasa militer dapat menimbulkan bentrokan kekerasan antara rakyat dengan penguasa militer. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Maka dari itu, saya minta saudara-saudara semua untuk datang ke Pegangsaan Timur nomor 56 sekitar pukul 10 pagi. Pagi itu, Bung Karno menderita demam karena kelelahan akibat kurang tidur. Dr. Soeharto sebagai dokter pribadinya datang ke kediaman Soekarno. Dokter mendiagnosis bahwa Soekarno menderita malaria yang sebelumnya sudah pernah kambuh di pengasingan. Biar saya cek dulu. Tarik nafas. Lagi. Ya, keadaannya sudah cukup membaik. Saya berikan vitamin agar Anda bisa minum. Saya taruh di sini ya. Mas, bagaimana keadaanmu, Mas? Ya, sudah lebih baik. Ayo bangun dulu, Mas. Ini, Mas.
Mas, diminum dulu ya. Cepat sembuh ya, Mas. Ya, makasih, Pak. Aku tinggal dulu ya, Mas. Meskipun begitu, ia tetap menulis petunjuk-petunjuk untuk para pemimpin bangsa hingga berlusin-lusin surat. Sampai akhirnya ia tidak kuat lagi dan beristirahat. Pagi itu banyak rakyat yang berkumpul di depan rumah Soekarno sambil membawa sekop, golok, tongkat, atau apa saja yang dapat mereka bawa. Hatta belum datang. Aku tidak akan bacakan proklamasi tanpa Hatta. Bagaimana kabarmu? Apakah kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Apakah kau masih kuat untuk menjelang hari ini? Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk bangsa kita. Akan sangat tidak pantas jika saya tidak datang. Baiklah, kalau kau memang sudah merasa baikan, segeralah bersiap-siap. Dengan apa kita akan mengibarkan sang merah putih? Kita membutuhkan sesuatu untuk mengikatkan sang merah putih. Coba carikan sebuah tongkat yang layak digunakan untuk tiang bendera. Siap, laksanakan. Bu, sepertinya kita membutuhkan pengeras suara dalam pembacaan proklamasi. Baik, Bu. Saya akan segera mencarikannya. Segera disiapkan secepatnya. Siap, Bu. Terima kasih. Mas, ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya di sini kita berbicara. Apakah bendera yang kau cemaskan? Tidak usah khawatir, aku sudah menyelesaikannya. Memang kamu bisa kuat. Sudah, kita siap-siap dulu. Yutri, kerek bendera itu. Tidak mau, lebih baik saudara latih saja. Dia kan dari peta. Oh begitu, baiklah. Sama halnya perjuangan kemerdekaan yang memerlukan darah dan keringat. Tak mengapa Bilama selalu pergi dan memerdekakan bangsamu. Tapi jangan pernah kau larang aku untuk memberikan pelukan hangat dan hatiku yang selalu merindu dan menyayangi. Tidak ada yang pernah melarang. Ada 1000 rumus di dunia ini dalam satu buku, tapi tidak ada yang menjelaskan apa yang dilakukan. Kamu harus ingat, sampai waktu mati, cintamu akan selalu bersemayam. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Anda untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling penting. Selama beberapa dekade, kita, rakyat Indonesia, telah berjuang untuk kebebasan negara kita. Bahkan selama ratusan tahun. Kini telah hadir saat ketika benar-benar kita mengambil nasib tindakan kita sendiri dan nasib negara kita ke tangan kita.
Hanya suatu bangsa cukup berani untuk mengambil nasib ke dalam tangannya, dapat berdiri dalam kekuatan. Oleh karena itu, semalam kami telah musyawarah dengan tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia bahwa pengumpulan deliberatif dengan suara bulat berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Saudara-saudara, bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu pelantikan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Lalu, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden. Keesokan harinya, pada tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI dilanjutkan untuk melantik 12 menteri dengan 4 menteri pusat dan 8 orang gubernur. Tolong siarkan berita kemerdekaan Indonesia kepada khalayak umum agar mereka tahu bahwa negara kita sudah terbebas dari penjajah. Siap, Bung. Siarkan sebanyak 3 kali. Siap, laksanakan. Saudara-saudara, dengan ini saya mengabarkan bahwa Indonesia telah merdeka. Hari ini, tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi, telah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh halayak ramai. Saya ulangi sekali lagi bahwa Indonesia telah merdeka. Saya ulangi bahwa Setelah itu, Jepang kemudian menyegel kantor berita Domei pada 20 Agustus 1945. Selamat pagi rakyat Indonesia. Dengan bangga,
Saya mengumumkan bahwa Indonesia telah bebas dari belenggu penjajahan. Kita tidak perlu lagi merasakan penderitaan atau berurusan dengan kaum penjajah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia telah merdeka, merdeka. Ada baiknya jika kita ikut menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ini melalui surat kabar, poster, pamflet yang disebar kepada masyarakat luas. Ide yang bagus, mari segera kita siapkan. Anak itu kan sebenarnya ditinggalin sama istri yang disetrika. Nah, anak itu harusnya lebih menjiwai. Anak itu menurut saya ini turunan tunggu sebentar. Apakah yang dengar itu Indonesia merdeka? Apa? Salah dengar kali. Indonesia merdeka. Oh iya, Indonesia. Saya ulangi sekali lagi bahwa Indonesia telah merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Dengar tidak? Iya, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Percayalah rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara memang percaya kepada pemerintah Republik yang akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan itu, kami tetap akan mempertahankan negara Republik Indonesia walau dada kami dirobek-robek. Mereka! Mohon tenang. Maka berilah kepercayaan kepada kami dengan cara tunduk pada pemerintah dan juga tunduk pada disiplin-disiplin. Sekarang pulanglah dengan tenang. Tinggalkan rapat ini sekarang juga dan pulanglah dengan tertib. Tunggu perintah dari pemimpin kalian di daerah-daerah. Sekarang pulanglah dengan tenang. Jangan ada keributan. Akhirnya, semua terbayarkan. Bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dikilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Indian Barat, suatu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gila. Kalau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat lama-lamanya. Terbasuki mobil. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat lama-lamanya.
Pagi-pagi makan bubur. Sambil lihat cendrawasih. Semoga dapat menghibur. Sekian dan terima kasih. Guys, kemarin gue ditanya sama Bu Esti, kenapa gue pakai kacamata hitam? Terus gue jawab aja, iya soalnya masa depan gue cerah. Ada